Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafif Tariq Azizi. Saya seorang mahasiswa dari program studi Teknik Elektro dari Universitas Jambi. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai Power Electronics for Renewable Energy atau elektronika daya untuk energi terbarukan. Masuk, konsumsi energi global telah meningkat pesat dan dampak emisi gas rumah kaca telah mempercepat transisi menuju sumber energi yang lebih hijau. Kebutuhan untuk didistribusikan pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan seperti angin, matahari, dan sel bahan bakar telah diperoleh momentum yang signifikan. Sistem elektronik daya canggih, perangkat berkinerja tinggi yang terjangkau, dan prinsip manajemen energi cerdas dianggap sebagai bagian integral dari energi terbarukan, hijau, dan efisien sistem energinya. Kali ini saya ingin membahas mengenai sistem energi angin. Energi angin memiliki andil terbesar dalam energi terbarukan di dalam sektor energi. Selama 20 tahun terakhir, kapasitas angin yang terhubung ke jaringan telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, dan biaya tenaga yang dihasilkan dari sistem berbasis energi angin ini telah berkurang menjadi 1/6 dari nilai yang sesuai di awal tahun 1980-an. Fitur-fitur penting yang terkait dengan sistem konversi energi angin adalah: pertama, energi angin yang tersedia atau intensitas anginnya. Dua, jenis turbin angin yang digunakan. Ketiga, jenis generator listrik dan sirkuit elektronik daya yang digunakan untuk menghubungkan dengan jaringan. Uh, di gambar yang telah dipaparkan ini adalah mengenai sistem konversi energi kecepatan variabel. Seperti gambar yang bisa kita lihat di sisi kiri ini adalah wind. Wind nanti akan di angin itu akan memutar dari wind turbine atau kincir anginnya. Dari kincir angin akan berputar masuk, putaran itu berasal dari energi mekanik, diolah oleh electric generator atau generator listrik. Dari generator listrik ini akan masuk ke P interface. Interface-nya adalah ada yang namanya voltage, frekuensi, active atau reactive power control. Jadi energi angin, kecepatan angin, tekanan udara, atmosfer, suhu, dan suhu permukaan bumi, dan nilai-nilainya itu merupakan parameter yang sangat tinggi dan saling terkait. Karena kompleksitas yang melekat, tidak realistis mengharapkan fisika yang tepat berdasarkan metodologi prediksi untuk intensitas dan keberlanjutan angin. Namun, model berbasis distribusi telah diusulkan dan digunakan untuk memprediksi keberlanjutan sistem konversi energi dari angin. Masuk ke sistem konversi energi angin dengan jangkauan kecepatan variabel terbatas. Sistem konverter daya menggunakan konverter AC/DC di sisi rotor dan inverter DC/AC yang terhubung ke jaringan seperti ditunjukkan pada gambar ini. Daya konverter mengaktifkan kontrol vektor dari bidang yang memfasilitasi kontrol daya aktif atau reaktif. Pada gambar ini juga menggambarkan generator induksi makan ganda di mana sirkuit rotor dikontrol atau diatur oleh sistem konverter daya melalui cincin selip dan rangkaian stator terhubung ke jaringan listrik. Metode ini menguntungkan karena konverter daya harus menangani sebagian kecil, kurang lebih 25-50% dari total daya sistem. Selanjutnya adalah sistem konversi energi angin variabel penuh. Konverter sisi rotor mengontrol kecepatan dan torsi sisi rotor, dan konverter sisi stator mempertahankan tegangan konstan melintasi kapasitor tautan DC. Terlepas dari besarnya daya rotor, metode ini lebih efisien daripada sistem kecepatan tetap. Bagaimanapun juga tidak mencerminkan kemungkinan efisiensi yang lebih optimal. Dengan menggunakan sistem konverter AC to AC, skala penuh turbin angin dapat sepenuhnya dipisahkan dari jaringan dengan jaringan, memungkinkan operasi optimal yang lebih luas. Misalnya, skema digambarkan pada gambar di atas. Frekuensi variabel AC dari turbin diumpankan ke 3 fase AC/DC/AC konverter AC/DC di sisi generator adalah
dikendalikan untuk mendapatkan nilai yang telah ditentukan terminal kapasitor tautan DC. Tegangan DC kemudian dibalik lagi menggunakan ke inverter DC to AC. Maksudnya kemudian dibalik menggunakan inverter DC AC dengan 6 saklar. Sesuai operasi buck inherent, maka sisi turbin AC DC itu mengkonverter harus memastikan level tegangan yang cukup diperoleh untuk diintegrasikan dengan grid. Jika tambahan yang meningkatkan tegangan diperlukan DC to DC, tambahan meningkatkan konverter dapat digunakan. Ini meningkatkan biaya dan kompleksitas keseluruhan. Untuk mengatasi kekurangan tersebut dilakukan konversi berbasis Z-resource inverter. Ini kita masuk ke sistem konversi energi angin kecepatan variabel berbasis Z-source atau sumber Z. Inverter sumber Z adalah topologi yang relatif baru untuk saat ini dan memiliki keunggulan dibandingkan sumber tegangan atau arus konvensional sumber inverter. Keunggulannya diantara lain, pertama, kemampuan buck boost, kedua, perlindungan hubung singkat yang melekat karena sumber konfigurasi Z, EMI yang ditingkatkan karena band mati tidak diperlukan. Selanjutnya kita masuk ke variable speed. Ada beberapa cara untuk mengontrol kecepatan generator berdasarkan generator yang dipakai. Pertama, kita masuk ke generator induksi dengan cara menambah resistansi pada rotor. Penambah resistansi ini dikontrol oleh konverter pada rotor. Cara kedua adalah mengontrol arus rotor dengan menggunakan konverter daya pada rotor. Kedua adalah generator sinkron. Variasi kecepatan dari generator sinkron dapat diatur atau dikontrol dengan menggunakan konverter daya pada sisi rotor. Dengan menggunakan rangkaian elektronika daya, dapat juga dikontrol daya aktif dan reaktif. Caranya, lalu ada cara selanjutnya adalah dengan menggunakan power compensator yang dapat meningkatkan perolehan energi dari angin. Cara ketiga, yaitu menggunakan turbin angin dengan full scale power converter di antara generator dan grid. Cara ini dapat meningkatkan performa teknik dari pembangkit ini, namun kekurangannya adalah rugi-rugi daya yang cukup besar. Lalu kita masuk ke konverter, karena di energi angin ini diperlukan elektronika daya namanya konverter. Konverter merupakan suatu alat elektronika daya yang nantinya difungsikan untuk mengkonversi arus-arus output atau arus DC maupun AC. Alat yang satu ini seringkali dimanfaatkan untuk mengubah rangkaian arus tertentu, entah itu dari arus DC ke AC maupun sebaliknya. Kita masuk ke konfigurasi. Masuk ke konfigurasi dalam sistem pembangkit tenaga angin. Pertama itu adalah konverter sel tunggal dengan daya skala parsial. Sebagai solusi mutakhir dan paling banyak diadopsi untuk pembangkit tenaga angin, konverter daya skala parsial sel tunggal digunakan bersama dengan generator induksi ganda FET, seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Starter DFIG atau atau double fed induction generator secara langsung terhubung ke jaringan, sementara konverter daya skala parsial terhubung ke rotor untuk mengontrol frekuensi rotor serta arus dengan daya normal generator kurang lebih 30%. Konverter yang lebih kecil membuat konsep ini menarik dari sudut pandang ekonomis. Namun, kelemahan utamanya adalah penggunaan slip ring dan skema perlindungan atau kontrol daya dalam kasus gangguan jaringan yang keduanya menurunkan ketersediaan untuk memanfaatkan sumber tenaga angin. Jadi itu ada beberapa keunggulannya dari sisi ekonomis, namun ada kekurangannya dari sisi skema perlindungan atau kontrol daya dalam kasus gangguan jaringannya. Itu dari konverter sel tunggal dengan daya skala parsial. Lalu masuk ke konverter sel tunggal dengan daya skala penuh. Konfigurasi ini menjadi cukup populer dalam aplikasi tenaga angin karena
Konverter ini memperkenalkan konverter daya skala penuh. Sel tunggal ini dapat mencapai daya penuh dan kontrol rentang kecepatan penuh dari sisi sistem turbin angin. Dalam solusi ini, generator berupa generator asinkron, generator sinkron eksitasi listrik atau RSG, atau tipe eksitasi magnet permanen PM atau PMSG. Penghapusan slip ring, gearbox yang lebih sederhana, serta kontrol daya penuh selama gangguan jaringan adalah keuntungan utama dibandingkan dengan konfigurasi berbasis DFIG yang kita bahas tadi itu. Namun karena kapasitas daya turbin angin yang berkembang pesat, semakin banyak pemuatan dan biaya elektronik yang mahal dapat meningkatkan beberapa ketidakpastian agar solusi ini dapat dikomersilkan secara lanjut. Kali ini akan membahas mengenai keterangan dari komponen-komponen pada turbin angin, yaitu pertama blades atau kincirnya. Kebanyakan turbin baik 2 atau 3 pisau angin bertiup di atas menyebabkan pisau-pisau untuk mengangkat dan berputarnya kincir tersebut. Nomor 2, poin gambar kedua itu adalah rotor. Rotor itu adalah pisau dan terhubung bersama-sama. Gambar ketiga itu adalah pitch. Pitch itu adalah blade yang terbalik atau nada dari angin untuk mengontrol kecepatan rotor dan menjaga rotor berputar dalam angin yang terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk menghasilkan listrik. Nomor 4 itu adalah brake. Brake itu digunakan untuk menjaga putaran pada proses setelah gearbox agar bekerja pada titik aman saat terdapat angin yang besar. Alat ini dipasang karena generator memiliki titik kerja aman dalam pengoperasiannya. Generator ini akan menghasilkan energi listrik maksimal pada saat bekerja pada titik kerja yang telah ditentukan. Kehadiran angin di luar digunakan untuk menyebabkan putaran yang cukup pada poros generator, sehingga jika tidak diatasi maka putaran ini dapat merusak generator. Dampak dari kerusakan akibat putaran yang berlebih diantaranya overheat, rotor breakdown, kawat pada generator putus karena tidak dapat menahan arus yang cukup besar itu. Gambar kelima itu adalah low speed shaft. Low speed shaft itu mengubah poros rotor kecepatan rendah sekitar 30-60 rotasi per menit. Untuk gambar ke-6 itu adalah gearbox. Gears menghubungkan poros kecepatan tinggi di poros kecepatan rendah dan meningkatkan kecepatan sekitar 30-60 rotasi per menit atau RPM, sekitar 1000-1800 RPM. Kecepatan rotasi yang diperlukan oleh sebagian besar generator untuk menghasilkan listrik. Gearbox adalah bagian mahal dan berat dari turbin angin, dan banyak para insinyur generator mengeksplorasi direct drive yang beroperasi pada kecepatan rotasi yang lebih rendah dan tidak perlu kotak gigi maksudnya. Nomor 7 adalah generator. Generator itu berfungsi mengkonversi energi putar menjadi energi listrik. Ada berbagai jenis generator yang dapat digunakan dalam sistem turbin angin. Antara lain adalah generator serempak atau synchronous generator, lalu generator tak serempak atau asynchronous generator. Rotor sangkar rotor sangkar maupun rotor belikan ataupun juga generator magnet permanen. Penggunaan generator serempak memudahkan kita untuk mengatur tegangan dan frekuensi keluaran generator dengan cara mengatur-atur arus medan dari generator. Sayangnya penggunaan generator serempak atau synchronous generator jarang diaplikasikan karena biayanya yang cukup mahal, membutuhkan arus penguat dan membutuhkan sistem kontrol yang cukup rumit. Generator tak serempak atau asynchronous generator digunakan untuk sistem turbin angin dan sistem micro hydro, baik untuk sistem fixed speed maupun sistem variable speed. Yang ke-8 adalah controller. Pengontrol mesin mulai dengan kecepatan angin 8-16 mil per jam dan menutup mesin turbin sekitar 55 mile per hours. Tidak beroperasi pada kecepatan angin sekitar 55
miles per hour di atas karena dapat rusak karena angin yang cukup kencang. Gambar yang 9 itu adalah anemometer. Anemometer itu fungsinya adalah untuk mengukur kecepatan angin dan mengirimkan data kecepatan angin ke pengontrol. Nomor 10 itu adalah wind fan. Wind fan ini adalah tindakan arah angin dan berkomunikasi dengan yaw drive untuk menggerakkan turbin dengan koneksi yang benar dan maksudnya wind fan ini tindakan arah angin dan berkomunikasi dengan yaw drive untuk menggerakkan turbin dengan koneksi yang benar dengan angin. Nomor 11 itu adalah gambar dari nacelle. Nacelle ini berada di atas menara dan berisi gearbox, poros kecepatan rendah dan tinggi, generator kontrol, dan rem. Gambar 12 adalah high speed shaft. Drive generator proses adalah drive generator, poros yang berhubungan langsung dengan rotor generator. Nomor 13 itu yaw drive. Yaw drive itu digunakan untuk menjaga rotor menghadap ke arah angin sebagai perubahan arah angin. Nomor 14 ada yaw motor. Yaw motor itu adalah kekuatan dari drive yaw atau yaw drive. Nomor 15 adalah tower. Menara atau tower terbuat dari baja tabung, beton, atau kisi baja. Karena kecepatan angin meningkat dengan tinggi, menara tinggi memungkinkan turbin untuk menangkap lebih banyak energi dan menghasilkan listrik lebih banyak. Tower PLTB dapat dibedakan menjadi 3 jenis, seperti gambar yang ada di bawah ini. Setiap jenis tower memiliki karakteristik masing-masing dalam hal biaya, perawatan, efisiensinya, ataupun dari segi kesusahan dalam pembuatannya. Seperti yang ada di kiri ini, tower jenis ini adalah jenis GUID. Lalu yang di tengah ini adalah jenis lattice. Yang terakhir ini, yang sebelah kanannya adalah monostructure. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk mengenai pengaplikasian semikonduktor, maksudnya pengaplikasian elektronika daya di bidang energi baru terbarukan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.